Assalamualaikum. Bagaimana seekor kera putih yang dulunya dianggap siluman menjadi pelindung desa? Temukan jawabannya di dalam cerita ini. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung di Jawa, hiduplah seorang nenek tua bernama Sri. Terabaikan oleh anak-anaknya, Nenek Sri menjalani hari-harinya dalam kesunyian di gubuk kecil, hanya beberapa langkah dari hutan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ia memiliki ketabahan yang luar biasa, mencari kayu bakar untuk dijual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, Nenek Sri memasuki hutan sendirian, menyusuri jalan setapak yang diselimuti kabut. Suatu pagi, saat ia tengah memunguti ranting kering, terdengar suara lemah yang membuatnya berhenti. Suara itu, seperti tangisan, menyeruak di antara pepohonan. Merasa penasaran, Nenek Sri mengikuti suara tersebut hingga ia tiba di sebuah celah di balik semak. Di sana, ia menemukan seekor bayi kera berwarna putih, meringkuk ketakutan di tanah. Melihatnya, hati Nenek Sri dipenuhi rasa iba. Tanpa ragu, ia berjongkok mendekati kera kecil itu, mengulurkan tangannya dengan lembut. Kera itu tampak waspada, tetapi tatapan penuh kasih Nenek Sri menenangkannya. "Jangan takut, kamu tidak sendiri," bisiknya. Kera kecil itu, yang kemudian diberi nama Sakti, perlahan mulai merasa nyaman dalam dekapan Nenek Sri. Di rumah, Nenek Sri menyiapkan tempat untuk Sakti dengan penuh perhatian. Setiap hari, mereka berdua menjalani kebersamaan yang hangat. Sakti, yang awalnya pendiam, tumbuh menjadi kera yang penuh keceriaan, seringkali menggantung di pundak Nenek Sri atau bermain di halaman gubuk. Kehadiran Sakti memberi warna baru dalam hidup Nenek Sri yang sebelumnya sepi. Seiring waktu, Sakti tumbuh menjadi kera yang besar dan cerdas. Ia tidak hanya membantu Nenek Sri mengangkut kayu bakar, tetapi juga mulai memahami instruksi yang diberikan. Kemampuannya yang luar biasa membuat Nenek Sri terpesona. "Kamu memang luar biasa, Nak," ucapnya penuh rasa kagum. Lebih dari itu, Sakti bisa meniru suara Nenek Sri dan bahkan mengucapkan kalimat sederhana. Ketika ia dengan lembut memanggil, "Nenek, terima," air mata haru mengalir di wajah Nenek Sri. Kehadiran Sakti membuat hidupnya yang sunyi kini dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Namun, ketenangan itu terganggu ketika desas-desus mulai menyebar di desa. Penduduk mulai mencurigai Sakti sebagai makhluk gaib, menyebabkan ketakutan dan kebingungan di kalangan mereka. Walau begitu, Nenek Sri tetap percaya bahwa Sakti adalah sahabat sejatinya, makhluk yang penuh kasih. Suatu ketika, Nenek Sri jatuh sakit. Kondisi tubuhnya yang lemah menimbulkan kekhawatiran mendalam pada Sakti. Mendengar kabar tersebut, warga desa mulai mendekati gubuk Nenek Sri. Beberapa di antara mereka merasa tersentuh oleh usaha Sakti yang setia berjuang untuk menyelamatkan neneknya. Perlahan, anggapan bahwa Sakti adalah siluman mulai goyah, dan tatapan penuh kasih dari kera besar itu menyadarkan mereka akan kesetiaannya. Setelah berdiskusi sejenak, warga memutuskan untuk mengikuti Sakti menuju gubuk Nenek Sri. Mereka berjalan di belakangnya, menyaksikan kepanikan namun juga keteguhan Sakti dalam memandu mereka. Kecintaan Sakti kepada Nenek Sri perlahan mengubah keraguan dan ketakutan mereka menjadi kekaguman. Namun, ketika mereka tiba, mereka mendapati Nenek Sri telah menghembuskan nafas terakhirnya. Sakti berlari mendekati tubuh Nenek Sri, duduk di sampingnya dengan tatapan penuh kesedihan. Ia menggenggam tangan Nenek Sri seolah ingin mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Momen itu menyentuh hati setiap orang yang melihat. Mereka menyadari betapa dalamnya kasih sayang antara Sakti dan Nenek Sri, sebuah hubungan yang melampaui batas antara manusia dan hewan. Sejak kepergian Nenek Sri, hidup Sakti berubah drastis. Tanpa sosok tercintanya, ia merasakan kehilangan yang mendalam. Hari-harinya dihabiskan di samping makam Nenek Sri, mengingat kembali kehangatan pelukan dan lembutnya belayan tangan Nenek Sri yang selalu menenangkannya. Suara lembut nenek yang dahulu menyertainya kini hanya tinggal kenangan, menyisakan kekosongan dalam hatinya. Sakti seringkali mengeluarkan suara tangisan lirih, meluapkan duka yang terdengar memilukan. Seiring waktu berlalu, Sakti kembali ke hutan. Meskipun merindukan Nenek Sri, banyak orang menganggapnya sebagai makhluk aneh dan menyeramkan. Ketakutan warga semakin memuncak ketika anak-anak melihatnya berkeliaran di desa. Kabar tentang siluman kera mulai menyebar dengan cepat, dan para orang tua melarang anak-anak mendekati hutan, khawatir Sakti akan mencelakakan mereka. Namun,
Di tengah ketakutan itu, beberapa anak mulai penasaran. Mereka sering mengintip dari jauh, melihat Sakti yang tampak kesepian. Suatu ketika, sekelompok anak memberanikan diri mendekati Sakti yang duduk di bawah pohon dekat gubuk Nenek Sri. Mereka memperhatikan Sakti yang termenung, seolah masih menunggu neneknya kembali. Menyadari kehadiran anak-anak, Sakti tidak melarikan diri atau mengancam. Sebaliknya, ia menunjukkan sikap lembut, membiarkan mereka mengamatinya. Budi, salah satu anak yang paling berani, melangkah maju perlahan. "Kerah, kami tidak ingin menyakiti kamu," ujarnya pelan. Sakti menatapnya dengan mata penuh kesedihan, seolah memahami kata-kata itu. Hari demi hari, Budi dan teman-temannya kembali, membawa makanan seperti pisang dan kelapa. Mereka mulai membangun ikatan meskipun dalam keheningan. Sakti menerima kehadiran mereka dengan lapang dada, dan perlahan-lahan ketakutan warga mulai mereda. Mereka menyaksikan interaksi lembut Sakti dengan anak-anak yang jauh dari anggapan menakutkan sebagai siluman. Suatu hari, saat Sakti bermain bersama Budi dan anak-anak lainnya, mereka menemukan sebuah tempat indah di hutan, dipenuhi bunga dan buah-buahan. Sakti menunjukkan tempat itu dengan bangga, seolah ingin membagikan kebahagiaan yang dulu ia rasakan bersama Nenek Sri. Disinilah, anak-anak dan Sakti membentuk komunitas kecil, berbagi kebahagiaan dan menghapus rasa takut yang mengikat mereka. Waktu berlalu, dan kesedihan Sakti perlahan mulai terobati. Meski ia masih merindukan Nenek Sri, kehadiran anak-anak memberi warna baru dalam hidupnya. Mereka menjadi teman bermain dan mengisi kekosongan hatinya. Kesetiaan dan kasih sayang yang terjalin antara Sakti dan anak-anak menyatukan desa, mengubah pandangan mereka tentang kera raksasa yang sebelumnya ditakuti. Budi, sebagai wakil anak-anak, berusaha memperkenalkan Sakti kepada orang dewasa di desa. Dengan kesabaran dan waktu, mereka mulai menyadari bahwa Sakti adalah kera yang setia dan baik hati. Warga desa pun berangsur-angsur melupakan mitos menakutkan tentang siluman dan menerima Sakti sebagai bagian dari komunitas mereka. Sakti pun menjadi simbol persahabatan yang unik, menyatukan generasi muda dengan kenangan akan Nenek Sri yang penuh kasih. Ia menjadi pelindung desa, menjaga anak-anak saat bermain di hutan dan merawat kebun milik warga. Kehadirannya membawa perubahan positif, menjadikan hutan bukan lagi tempat yang ditakuti, tetapi ruang untuk berpetualang dan belajar. Akhirnya, Sakti belajar untuk mengikhlaskan kepergian Nenek Sri. Ia memahami bahwa cinta sejati tidak akan pernah hilang, melainkan bertransformasi menjadi kenangan indah yang selalu ada dalam hati. Dengan penuh rasa syukur, Sakti berterima kasih kepada Nenek Sri atas semua kasih sayang yang telah diberikan. Kisah Sakti dan Nenek Sri pun menjadi legenda di desa, mengajarkan bahwa cinta dan persahabatan dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.